ketika ada orang mengatakan bahwa takwil itu tasbih, nah tasbihnya itu di mana tasbihnya? Wong ini prosesnya itu terjadi karena pikiran kita betul-betul kosong, bukan karena kita menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi karena kosong itu tadi, karena tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas sebuah kaidah yang menarik, sebuah kaidah balas dendam. Saya menyebutnya sebagai kaidah balas dendam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di antara perdebatan dalam ilmu teologi atau ilmu kalam, biasanya banyak dikatakan, banyak diterangkan bahwa agar seseorang tidak jatuh pada tasbih, maka dia harus mentakwil sifat-sifat yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi dia harus supaya tidak tasbih maka harus takwil. Nah, tapi kemudian dari kalangan ulama yang tidak menyukai takwil, yang anti takwil, mereka kemudian membuat satu kaidah balas dendam terhadap mereka yang mentakwil. Mereka bilang justru dengan adanya takwil itu sebenarnya telah terjadi tasbih, karena seandainya tidak ada tasbih maka tidak akan ada takwil, kata mereka. Jadi logikanya begini, logika yang mereka bangun. Ulama yang melakukan takwil itu sejatinya mereka mentasbih Allah dengan makhluk terlebih dahulu, kemudian mereka menolak itu untuk lari, barulah kemudian mereka melakukan takwil. Jadi takwil itu kata mereka adalah efek dari tasbih yang terjadi di pikiran mereka terlebih dahulu itu. Oke, jadi dari ini kemudian dibuatlah suatu kaidah dalam tanda kutip. Saya menyebutnya dalam tanda kutip, kenapa? Karena ini sebenarnya bukan kaidah, tetapi hanya balas dendam saja. Suatu ungkapan bahwa setiap orang yang mentakwil adalah seorang musyabbih. Oke, ada banyak tokoh yang menyebutkan dalam tanda kutip kaidah ini, yaitu salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, dan juga banyak yang sependapat dengan mereka berdua yang berulang kali mewacanakan bahwa sebenarnya orang-orang yang mentakwil itu adalah musyabbih dengan logika seperti yang disebutkan tadi di awal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita membedah. Saya ingin mengajak untuk membedah persoalan ini dari sudut pandang ilmiah. Oke lah, kita objektif saja. Sebenarnya mana sih yang melakukan tasbih? Betulkah ulama yang mentakwil itu melakukan tasbih seperti diwacanakan itu? Oke, kita harus meminjam dua pembahasan, dua bab dari ilmu mantik dan ilmu balaghah untuk membedah masalah ini. Dari ilmu balaghah kita akan membahas perihal tasbih. Sebenarnya tasbih itu apa sih, gitu kan, supaya jelas dulu yang disebut tasbih itu apa. Jadi kita tidak asal bicara, tapi supaya jelas batasan tasbih itu apa. Kemudian yang kedua, kita dari ilmu mantik. Dari ilmu mantik kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya manusia menalar itu, bagaimana pemahaman manusia itu terjadi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tentang tasbih. Apa sih sebenarnya tasbih atau penyerupaan itu? Nah, ini dibahas panjang lebar dalam ilmu balaghah. Di antara bahasannya adalah intinya tasbih itu punya rukun. Tasbih punya hal-hal yang harus ada bila hendak disebut tasbih atau penyerupaan. Apa itu? Yang pertama, harus ada musyabbah, harus ada musyabbah bih, harus ada wajhus syibih, dan ada adatut tasbih. Apa itu? Musyabbah itu sesuatu yang diserupakan, harus ada. Yang diserupakan apa? Yang dibahas itu apa dulu? Kemudian musyabbah bih, sesuatu yang diserupai. Nah, yang mau dibahas ini mau diserupakan dengan apa? Nah, objek yang diserupai ini disebut musyabbah bih. Kemudian ada wajhus syibih, ada sisi kesamaan atau sisi keserupaan antara dua objek yang dibahas itu, antara musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian ada adatut tasbih atau kata yang digunakan untuk menyerupakan, seperti kata seperti dan kata semisal atau kata mirip. Nah, itu semuanya adalah adatut tasbih. Oke, contohnya begini, gampangnya. Ada ungkapan kamu seperti rembulan. Nah, wajahmu seperti rembulan misalkan. Maka wajahmu ini adalah musyabbah. Wajahmu ini adalah sesuatu yang dibahas.
yang hendak diserupakan. Kemudian seperti, kata seperti itu adalah adatut tasbih atau kata penyerupaan. Kemudian musyabbah bihnya adalah rembulan, yaitu sesuatu yang diserupai. Oke, jadi kamu seperti rembulan atau wajahmu seperti rembulan, berarti wajahmu ini musyabbah, seperti ini adatut tasbih, rembulan itu adalah musyabbah bih. Kemudian wajusibihnya apa? Sisi keserupaan antara wajahmu dan rembulan itu apa? Misalkan sama-sama indah, sama-sama bersinar, misalkan. Nah, ini berarti komplit. Dalam contoh ini ada tasbih sebab mengandung 4 rukun tasbih. Oke. Ada tuh tasbih kadang tidak disebut, kadang oke, tapi kita tidak akan bahas ini di luar bahasan kita. Hanya saja untuk intinya, untuk terjadi tasbih harus ada musyabbah dan musyabbah bi juga wajhusybih. Ini yang paling penting. Juga biasanya ada adatut tasbih. Tanpa ini, maka tidak ada keserupaan, tidak ada tasbih. Sama sekali tidak ada. Bila misalkan bisa enggak kita bayangkan ada musyabbah tapi tidak ada musyabbah bi. Kamu seperti berhenti. Seperti apa? Tidak ada. Kan tidak bisa. Tidak bisa. Itu tidak bisa terjadi yang namanya tasbih. Jadi tasbih harus terdiri dari 4 poin seperti ini. Oke, tanpa itu tidak terjadi tasbih. Oke, ini yang pertama harus kita pahami. Kemudian yang kedua, harus kita pahami bagaimana proses pemahaman. Bagaimana seorang manusia biasanya memahami suatu ungkapan. Nah, proses ini pertama yang paling awal terjadi adalah yang disebut dengan tasawwur. Jadi tasawwur itu adalah menggambarkan makna dalam benak. Jadi ada gambaran dalam benak. Ketika kita mendengar suatu kata, misalkan kita mendengar kata kursi, maka di benak kita akan tergambar yang namanya kursi. Kemudian kita mendengar kata orang, manusia, maka di benak kita akan ada gambaran, image tentang manusia. Atau kita mendengar kata bola, maka di benak kita akan tergambar yang namanya kata bola. Jadi ini adalah tasawur. Apabila kata itu asing, kita tidak tahu, misalkan kata apem, misalkan apem itu nama kue. Tetapi apabila dikatakan pada orang yang tidak kenal itu, maka tidak terjadi tasawur. Di pikirannya kosong, tidak terjadi apa-apa. Nah, oke. Jadi tasawur itu adalah pemahaman yang ada di dalam otak atau gambaran yang ada di dalam benak kita. Itu adalah tasawur. Dan ini adalah proses yang otomatis. Ini adalah hal yang tidak perlu dipikir, langsung saja ada di benak kita. Pokoknya orangnya normal, orangnya tidak mempunyai gangguan apapun, maka ketika mendengar satu lafaz, maka otomatis otak ini akan memunculkan image tentang apa makna di balik kata itu. Oke, ini tasawur pertama. Kemudian yang kedua adalah tasdik. Tasdik itu adalah menggabungkan atau penggabungan dua kata, dua makna menjadi satu pengertian. Jadi ketika ada dua hal yang sudah dapat ditasawurkan, kemudian itu bisa digabungkan menjadi satu makna yang dapat dimengerti oleh kita, oleh manusia, maka di saat itulah terjadi tasdik. Contohnya, ada kata kursi, terbenak di benak. Kemudian ada kata rotan. Oke, seperti di gambar bisa dilihat. Ada kursi, ada rotan. Kemudian menjadi kata kursi rotan. Maka ketika kita dapat mentasawurkan apa makna kursi, kemudian apa makna rotan, maka terjadilah kursi yang terbuat dari rotan. Begitu. Nah, muncullah dalam benak kita kursi rotan. Begitu. Jadi ini yang disebut dengan tasdik. Ini juga merupakan proses yang otomatis, proses yang tidak perlu dipikirkan, proses yang terjadi dengan sendirinya di otak kita ketika kita mendengar dua kata yang keduanya dapat dimengerti dan dapat digabungkan menjadi satu pengertian yang utuh. Nah, oke, ini adalah proses pemahaman. Lalu kemudian ada kondisi di mana kita mustahil terjadi tasdik. Mustahil otak kita ini memahami satu kalimat, yaitu ketika misalkan salah satu atau kedua kata tidak dipahami maknanya.
Misalkan ada kata kursi dan ada kata asing yang misalkan apa? Kita karang aja, kita karang Klopenhak. Nah, kursi Klopenhak. Apa itu? Kursinya paham, Klopenhaknya tidak. Berarti apa itu? Itu tidak tahu, tidak tahu. Karena tidak terjadi tasawur di dalam benak. Ya, ini harus dipahami betul. Apalagi dua kata itu sama sekali tidak kita mengerti, kita tidak paham. Maka tidak ada tasawur sama sekali di sini, blank, kosong. Hanya mendengar begitu saja, ya seolah tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali. Nah, kemudian kondisi kedua adalah ketika kedua kata itu dipahami maknanya, bisa ditasawurkan, dua-duanya bisa ditasawurkan. Tetapi keduanya itu tidak bisa disatukan menjadi satu pengertian. Jadi, oke, dua kata, dua objek yang dibahas itu betul-betul dipahami ketika berdiri sendiri. Tetapi ketika disatukan tidak bisa, mustahil. Otak kita menolak karena beberapa pertimbangan. Misalkan yang pertama, secara teknis itu mustahil. Secara teknis itu mustahil. Misalkan kita mendengar kata tangga air. Tangga air. Tangga, kita paham tangga. Air kita paham. Tapi tangga air, masa ada tangga dari air? Secara teknis itu mustahil terjadi. Karena air tidak bisa disusun menjadi tangga. Tidak bisa dibuat sesuatu untuk berpijak. Jadi tangga air. Kalau Anda mendengar kata ini, pasti Anda akan yang blank, tidak bisa membayangkan apapun. Tidak terjadi tasdik. Atau kedua, memang tidak wujud. Kata itu ketika digabungkan, memang tidak ada wujudnya di alam nyata. Contoh, leher bola. Leher bola. Anda tahu artinya leher? Tahu. Leher adalah anggota badan antara kepala dan badan, itu leher. Bola adalah ya bola itu yang bulat. Tapi kalau leher bola, apa leher bola? Nggak ada, bola nggak ada lehernya. Kita tahu itu tidak wujud, bukan sesuatu yang wujud. Maka tidak mungkin terjadi tasdik. Karena meskipun dua kata ini kita paham, tetapi tidak ada itu di alam nyata, itu tidak ada. Jadi tetap ngeblank. Apa yang dimaksud leher bola? Jadi misalkan saya bilang, tolong ambilkan leher bola itu, atau pegang leher bola itu, misalkan. Maka Anda tidak akan bergerak melakukan apapun karena Anda tidak mengerti. Tidak terjadi tasawur. Oke. Kemudian yang ketiga, maknanya itu bertentangan. Maknanya bertentangan. Kita paham maknanya satu persatu, kita paham, tetapi karena ia bertentangan, maka tidak bisa disatukan menjadi satu pemahaman yang utuh. Misalkan kata gelap. Gelap itu paham ya, gelap itu kondisi tidak ada cahaya. Kemudian kalau kata bersinar, bersinar itu berarti kondisi terang, kondisi banyak cahaya. Tapi ketika digabungkan, misalkan saya berada dalam gelap yang bersinar. Gelap yang bersinar. Apa itu maksudnya gelap yang bersinar? Kita tidak bisa mentasdik. Kita tidak bisa menerima kata ini, paduan kata ini, gelap dan bersinar itu tidak mungkin kita artikan menjadi satu pengertian, karena tidak ada, itu bertentangan. Oke, dengan begini berarti kondisi tasdik itu sama sekali tidak ada, sama sekali tidak bisa terjadi, sama sekali pikiran kita kosong. Nah, hal ini, poin ini yang juga terjadi ketika kita membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar pernyataan yang dapat digabungkan, pernyataan yang secara rasional itu bisa dipahami, maka terjadilah tasdik di dalam pikiran kita. Contohnya, ada pernyataan Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Kita paham, Allah itu apa? Allah itu Tuhan semesta alam yang menciptakan semesta alam ini, yang maha hebat, yang maha segala-galanya, yang maha sempurna, kemudian yang bukan jisim tentunya. Kemudian berkuasa, ya berkuasa berarti menguasai. Kita tahu artinya itu. Allah berkuasa. Oke, kita bisa tasdik, berarti Allah menguasai seluruh hal di dunia ini. Oke, tidak ada masalah dengan ini. Kita langsung bisa tasdik. Tetapi kalau misalkan kata ini kita gunakan kata yang tidak mungkin terjadi tasdik, misalkan Allah dan duduk bersemayam. Allah, ya kita tahu Allah itu apa, kemudian Allah itu siapa, kemudian duduk bersemayam. Duduk bersemayam itu kita tahu,
Kita tahu duduk bersemayam. Anda melihat saya saat ini, saya sedang duduk bersemayam di atas kursi. Oke, tapi ini saya. Ini saya. Ketika Anda menyaksikan ini sedang duduk bersemayam, ya berarti Anda duduk bersemayam. Meskipun kaifiahnya akan beda-beda. Ya duduk, ya itulah duduk. Anda tahu. Kita semua tahu. Artinya duduk ya begini. Duduk adalah posisi tubuh, posisi badan di mana pantat kita menyentuh sesuatu yang di bawah, kepala kita di atas, pantat kita ada di bawah, dan posisi badan nekuk begini, itu duduk namanya. Kalau tidak begitu, maka itu bukan duduk namanya. Ketika begini maka berdiri, ketika begini maka terlentang tidur misalkan. Kalau duduk tuh harus nekuk begini dan pantatnya harus nyentuh begini. Karena kalau tidak nyentuh bukan duduk tapi melayang. Oke. Nah, ini kita mengerti maknanya. Tapi ketika digabung bagaimana? Allah duduk bersemayam. Pikiran kita sama sekali tidak bisa tasdik. Kenapa tidak bisa tasdik? Karena Allah itu bukan makhluk, sedangkan duduk bersemayam adalah ciri khas yang hanya dimiliki oleh makhluk. Hanya dimiliki oleh makhluk. Itu berarti apa? Mustahil Allah duduk. Nah, ini adalah dua kata yang bertentangan. Maknanya tidak mungkin disatukan menjadi satu pengertian. Oke, dalilnya panjang kalau kita bahas. Dalilnya duduk bersemayam itu agak panjang. Kenapa ini mustahil? Yang jelas karena Allah bukan jisim. Allah bukan sesuatu yang punya panjang, lebar, tinggi. Bukan seperti itu. Tapi Allah adalah suatu eksistensi yang tidak bisa tidak bisa disamakan dengan yang lain, tidak bisa disamakan dengan wujud yang lain, tidak bisa disamakan dengan makhluk, dengan apapun selainnya. Laisa kamitslihi syai', itu adalah poinnya. Jadi ketika kita mengatakan Allah duduk bersemayam, tidak terjadi tasdik, sama sekali tidak ada tasdik di sini. Maka itu apa yang terjadi ketika tidak ada tasdik? Yang terjadi adalah kita tidak paham, kita tidak punya gambaran apapun, kemudian tidak bisa membayangkannya. Jadi betul-betul blank, betul-betul pikiran kita itu kosong, tidak ada apa-apa, karena tasdik tidak ada. Baru ada gambaran, baru ada pemahaman ketika sudah terjadi tasdik. Tanpa terjadi tasdik, maka kosong, pikiran kita kosong. Dan itu artinya apa? Artinya tidak mungkin menyamakan dengan apapun. Kenapa? Ya karena kosong. Kosong itu artinya apa? Kosong itu artinya tidak tahu, tidak ada sama sekali. Bukan berarti menyamakan dengan apapun. Nah, karena itu di sini kemudian teka-tekinya mulai terjawab. Ketika ada orang mengatakan bahwa takwil itu tasbih. Nah, tasbihnya itu di mana? Tasbihnya, wong ini prosesnya itu terjadi karena pikiran kita betul-betul kosong. Bukan karena kita menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi karena kosong itu tadi, karena tidak tahu apa-apa. Nah, kekosongan ini kemudian kondisi kosong makna yang kita ketahui itu bukan berarti tidak ada maknanya sama sekali. Maknanya ada, tapi Allah yang tahu. Kosongan makna ini yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan ini kemudian bagaimana disikapinya? Muncul sebagai dua opsi. Yang pertama, opsi tafwid. Atau tafwid itu apa? Membiarkan makna ini ya sudah tanpa diketahui, tetap maknanya kita tidak tahu. Ada maknanya, tetapi hanya Allah yang tahu. Allah saja yang tahu. Kita tidak perlu tahu. Ya sudahlah. Berarti dalam pikiran tetap kosong. Tetap tidak bisa membayangkan, dan itu tidak masalah. Karena ini masalah keimanan. Iman itu kan begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang bisa kita ketahui, bukan sesuatu yang bisa kita observasi, bukan sesuatu yang bisa kita teliti, dan bukan sesuatu yang wajib kita bahas atau kita selidiki kunhu atau hakikatnya secara ontologis. Itu tidak. Ya, kita cukup imani saja bahwa ada Allah yang menciptakan alam semesta, yang menjadi Tuhan. Ya sudahlah. Detail-detailnya kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu bahas, dan bahkan kita tidak perlu bayangkan. Oke, ini yang disebut dengan tafwid. Tafwid berarti mengimani begitu saja kata itu. Jadi kalau misalkan dikatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah itu istawa atas ars. Ya sudah, Allah istawa atas ars. Apa maknanya? Apa maknanya? Ya sudah, tafwid saja. Pasrahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak perlu bahas. Apa maknanya? Ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Allah saja yang menentukan maknanya. Sedangkan kita tidak perlu
membahas itu. Yang jelas Allah istawa atas arsy, beres. Karena cuma itu yang sampai pada kita. Ini adalah pilihan para ulama salaf, kebanyakan, tidak semua tetapi kebanyakan. Kemudian ada opsi lain yang dilakukan sebagian ulama, yang kebanyakan dilakukan oleh ulama khalaf, yaitu takwil. Takwil itu adalah mencari makna alternatif yang bisa dipahami. Jadi dalam kondisi kekosongan itu, dalam kondisi tidak ada pemahaman itu, kemudian apa sih maknanya? Kita cari makna yang paling mendekati kebenaran, makna yang secara nas itu tidak bertentangan. Misalkan Allah itu istawa atas arsy, maksudnya apa? Yang jelas kalau dimaknai duduk, tidak mungkin, tidak terjadi tasdik, kosong maknanya, tidak terjadi pikiran apapun. Berarti cari makna alternatif yang aman. Misalkan ya menguasai aras, misalkan menundukkan aras dan atau mengatur aras, mengatur alam semesta dan sebagainya. Macam-macam maknanya. Macam-macam. Ini adalah takwil. Oke. Jadi dari sini takwil itu muncul dari mana? Jawabannya jelas. Takwil itu muncul dari kekosongan pikiran. Muncul dari ketidakmampuan pikiran untuk mentasdik, ketidakmampuan pikiran untuk menimbulkan gambaran tertentu yang kita pahami. Jadi itu asalnya takwil maupun tafwid. Kuncinya dari sini kita tahu bahwa ketika pikiran kosong, ya kosong, tidak ada apa-apa. Berarti bisakah kekosongan ini dianggap mentasbih? Tidak. Kalau dianggap mentasbih, lalu musyabbah bihnya apa? Ditasbih dengan apa? Oh ini kosong, oh ini tidak ada, tidak terpikirkan sesuatu kok disebut mentasbih. Mau seorang tidak terpikirkan sesuatu dianggap menyerupakan dengan sesuatu yang lain? Kepikiran saja tidak kok. Jadi di sini maksudnya. Jadi kaidah yang mengatakan setiap orang yang mentakwil adalah musyabbih itu adalah kaidah yang absurd, bukan sebuah kaidah pada dasarnya. Kenapa? Karena tidak berlandaskan fakta bagaimana takwil atau tafwid itu dipahami, bagaimana proses berpikir manusia itu urutannya bagaimana, itu dilanggar oleh kaidah ini. Seolah-olah ketika kita tidak memahami satu kata, kemudian kita beralih pada kata lain yang maknanya lebih dekat dan sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan syariat, ada dasarnya juga, nasnya juga ada, kemudian langsung kita vonis, oh berarti kamu mentasbih. Coba kamu tidak usah tasbih, maka kamu tidak akan mentakwil. Ini konyol. Yang mentasbih itu siapa? Kalau mentasbih harus ada musyabbah, harus ada musyabbah bihnya. Nah, kalau kekosongan tidak ada makna sama sekali, yang mau ditasbih apa? Yang musyabbah bihnya apa? Oh ini nggak ada. Oke, jadi ini ada sebenarnya hanya kalimat akal-akalan saja, bisa dibilang begitu, akal-akalan. Kenapa? Karena tidak real. Jadi kaidah itu bukan kaidah yang ilmiah, bukan kaidah yang lurus, yang benar begitu. Tapi andaikan dianggap benar, maka itu akan menghantam siapapun. Oke. Andaikan kaidah setiap yang mentakwil adalah musyabbih, maka kaidah ini akan menghantam siapapun. Siapapun, tak terkecuali siapapun di dunia ini, termasuk mereka yang mengucapkan kaidah itu. Karena misalkan dalam Al-Quran kita sering mendapati ayat yang mengatakan bahwa Allah bersama kita. Lalu apa artinya? Bersama kita itu artinya apa? Secara dhahir. Secara dhahir bukan bersama, itu bukan mengetahui. Beda antara bersama dan mengetahui. Bersama itu berarti ada di samping kita. Itu bersama. Tapi kemudian ditakwil menjadi mengetahui. Oke. Terus kemudian ada lagi hadis yang mengatakan Allah di depan orang salat. Ketika orang salat maka Allah ada di depannya. Apa artinya? Ada di depannya itu berarti ada di depan. Maka Nabi mengatakan jangan meludah ke depan. Nabi tidak mengatakan Allah ada di atas orang salat, tidak. Di depan orang salat. Nabi tidak mengatakan Allah di belakang orang salat, di samping orang salat, tidak. Allah mengatakan di depan orang sholat, karena itu orang yang sholat jangan meludah ke depan. Jelas sekali. Secara zahir apa maksudnya? Allah ada di depan.
Tapi semuanya sepakat, maksudnya bukan berarti ada Allah berdiri di depannya. Terus ditakwil pengetahuan Allah. Padahal ditakwil pengetahuan Allah juga nggak bisa. Karena pengetahuan Allah itu bukan hanya di depan. Dan pengetahuan Allah tidak bisa diludahi. Mau meludah kemanapun kalau pengetahuan, maka sama saja. Karena Allah itu tahu di setiap sisi orang salat itu Allah tahu. Atas, bawah, kanan, kiri, tahu semuanya. Jadi ini sebenarnya lari menuju takwil, meskipun takwilnya bermasalah. Lalu bagaimana? Kalau kita vonis dengan kaidah yang batal itu tadi yang kita bahas, bahwa setiap orang yang mentakwil adalah musyabbih, maka berarti mereka yang mentakwil bahwa Allah tidak berada di depan orang sholat karena itu tidak mungkin, berarti mereka mentasbih juga. Oke, padahal mereka melakukan itu, mereka mentakwil itu. Tidak ada di dunia ini yang tidak mentakwil hadis itu. Oke, karena itu intinya apa? Kaidah bahwa setiap orang yang mentakwil adalah musyabbih adalah kaidah yang keliru, kaidah yang tidak tepat, kaidah yang tidak terbukti apabila kita bahas secara ilmiah. Dengan demikian maka ya kita tidak perlu bahas itu, kita tidak perlu pakai itu, karena sudah jelas bahwa yang seperti itu adalah hal yang keliru. Dengan demikian maka posisi orang yang mentakwil itu sejatinya bukan karena timbul dari tasbih, tetapi timbul dari kekosongan makna, ketidakpahaman, ketundukannya pada ayat yang dimana ia mengaku tidak mampu memahami ayat itu dengan logikanya. Dari situ kemudian muncul tafwid atau muncul takwil. Baik, demikian untuk kali ini. Semoga saja bahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.